warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dimas Ferdiansyah. Saya Dharma Putra. Saya Rizky Andriano. Saya Wahyu Juliansyah. Saya Muhammad Tirta Nafaldi. Saya Muhammad Fatul Mumin. Next. Konsep dan urgensi Pancasila akan dijelaskan oleh kawan saya itu Dharma Putra. Konsep dan urgensi Pancasila. 1. Periode pengusahaan dan diri Pancasila jauh sebelum periode pengurusan Pancasila. Jika bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi membuka pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Ahli sejarah Santo Dirjo sebagai yang dikutip oleh Mokhtar Purbatinggi dalam artikelnya yang disebut Pancasila sebagai modal orientasi politik, mengenai bahwa benih nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Perhimpunan Indonesia mengimbau agar segenap suku bangsa bersatu teguh menghadapi penjajahan dan keterjajahan. Kemudian disusul lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, merupakan momen modal politik awal yang sudah dimiliki tokoh-tokoh gerakan, sehingga sidang-sidang maraton BPUPKI yang difasilitasi Laksamana Mauda bidang sedikit berada intervensi dari pihak penjajahan Jepang. Para peserta sidang BPUPKI ditunjuk secara adil, bukan hanya atas dasar konstitusi, melainkan juga dasar literasi dan rekam jejak dari dalam konstitusi masing-masing. Yang kedua, periode perumusan Pancasila. Periode perumusan Pancasila hal penting yang mengemuka dalam sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 adalah disetujui naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea ke-4 Piagam Jakarta itu terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Dan 4, rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang ketiga, periode pengesahan Pancasila. Peristiwa pentingnya lainnya terjadi pada tanggal 12 Agustus 1945 ketika itu Soekarno-Hatta dan Rajiman Widiningrat dipanggil oleh pengusaha militer Jepang di Asia Selatan ke Saigon untuk membahas tentang Hari Kemerdekaan Indonesia sebagai yang pernah dijanjikan. Namun di luar dugaan ternyata pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Dan pada tanggal 15 Agustus 1945 Soekarno-Hatta dan Rajiman kembali ke Indonesia, dan kedatangan mereka disambut oleh para pemuda yang mendesak agar kemerdekaan Indonesia diimplementasikan secara cepatnya karena mereka tanggap terhadap perubahan situasi politik dunia. Pada masa itu, para pemuda sudah mengetahui bahwa Jepang menyerang kepada sekutu hingga Jepang tidak memiliki kekuasaan secara politis di wilayah penduduk termasuk Indonesia. Perubahan situasi yang cepat itu menimbulkan kesalahpahaman antara kelompok pemuda dan Soekarno-Hatta dan kawan-kawan, sehingga terjadilah penculikan atas diri Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok
Dalam isi pemuda pada waktu itu mengamankan tindakan pemuda itu berdasarkan keputusan rapat yang diadakan pada pukul 24.00 WIB menjelang 16 Agustus 1945 di Cikini nomor 71 Jakarta, Rajojo, Jakarta 1975. Kemudian kedua. Benarnya alasan diperlunya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa setiap bangsa manapun di dunia ini pasti memiliki identitas yang sesuai dengan latar belakang budaya masing-masing. Budaya merupakan proses cipta, rasa, dan karsa yang perlu dikelola dan dikembangkan secara terus-menerus. Budaya dapat membentuk identitas satu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi tersebut. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap mental, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Kepribadian itu mengacu pada suatu yang unik dan khas karena tidak ada kepribadian benar-benar sama. Setiap kepribadian cerminkan keadaan atau halnya sendiri. Demikian pula halnya dengan ideologi bangsa. Bakri 1964 157. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini sebenarnya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkan dalam kehidupan nyata. Bakri 1994 ayat 158. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Ketika Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka seluruh nilai Pancasila dimanifestasi ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Sebagaimana dikatakan konstitusinya bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang dinamakan jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dulu kala bersama dengan adanya bangsa Indonesia. Bakri 1994 ayat 157. 5. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara. Political sebagai dasar negara Indonesia. Bakri 1994 ayat 1. Kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan suatu
ke depan. Mengenali sumber sosiologis politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Sumber psikologis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Misalnya sila ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu, meskipun dalam praktik kebudayaan yang beragam, tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui dalam Encyclopedia of Philosophy. Disebutkan beberapa unsur yang ada dalam agama seperti kepercayaan kepada nampak, kekuatan supranatural, perbedaan antara yang sakral dan yang profan, tindakan ritual pada objek sakral, sembahyang atau doa sebagai bentuk komunikasi kepada Tuhan, takjub sebagai perasaan khas keagamaan, tuntunan moral diyakini dari Tuhan, konsep hidup di dunia dihubungkan dengan Tuhan, kekelompokan sosial seagama dan seiman. 2. Sumber sosial Pancasila. Nilai-nilai Pancasila: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong. Misalnya dapat dilihat bahwa kebiasaan gotong royong baik merupakan saling membantu atau tetangga maupun pekerjaan untuk keperluan umum di desa-desa. Kegiatan gotong royong itu dilakukan dengan semangat kekeluargaan sebagai cerminan dari sila keadilan sosial. 3. Sumber politik Pancasila. Sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari lokal wisdom, budaya dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam hubungan dengan bangsa-bangsa lain. Nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai kerakyatan, dapat ditemukan dalam suatu kehidupan pedesaan yang pola kehidupan bersama yang bersatu dan demokratis yang dijiwal oleh semangat kekeluargaan sebagai tercermin dalam sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Semangat seperti ini perlu dalam mengambil keputusan yang mencerminkan musyawarah. Selanjutnya, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan perasaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya pada masa pemerintah Presiden Soekarno, terutama pada 1960, Nasakum lebih populer daripada Pancasila. Pada zaman pemerintah Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui penataran P4, sehingga pasca turunnya Soeharto ada kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan P4. Pada masa pemerintahan era reformasi, ada kecenderungan para penguasa tidak respect terhadap Pancasila, seolah-olah Pancasila ditinggalkan.
Yang kedua, urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa hasil survei yang dilakukan Kompas yang dirilis pada 1 Juni 2008 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot secara tajam, yaitu 44,4%. Responden berusia 17 sampai 29 tahun tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap. 42,7% salah menyebut sila-sila Pancasila. Lebih parah lagi, 60% responden berusia 46 tahun ke atas salah menyebut sila-sila Pancasila. Fenomena tersebut sangat memprihatinkan karena menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Pancasila yang ada dalam masyarakat tidak sebanding dengan semangat penerimaan masyarakat terhadap Pancasila. Ali 2009 ayat 2. Selain data tersebut, pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan hal-hal berikut. Pengidentikan Pancasila dengan ideologi lain, menyalahgunakan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan prinsip tertentu, melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mendeskripsikan esensi dan urgensi. Esensi Pancasila adalah kajian sejarah bangsa. Pancasila pada hakikatnya merupakan filosofis filsafat dan filsafat. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara filosofis filsafat karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Alasan filosofis berdirinya suatu negara. Setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Weltanschauung, mengandung unsur-unsur sebagai berikut: nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. 2. Urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Survei Kompas tanggal 1 Juni tahun 2008 menunjukkan penurunan pengetahuan masyarakat tentang Pancasila. 48,4% usia 17 sampai 29 tahun tidak bisa menyebut sila Pancasila dengan benar. 42,7% salah menyebut sila-sila. 60% usia 46 tahun ke atas juga salah menyebut sila-sila. Kondisi ini menunjukkan lemahnya pemahaman masyarakat terhadap Pancasila. Urgensi Pancasila. Terjadi pengidentikan Pancasila dengan ideologi lain, penyalahgunaan Pancasila untuk kepentingan kekuasaan, melemahnya pemahaman dan pengamalan nilai Pancasila. Baik, sebelum mengakhiri presentasi dari kelompok kami ingin membuka sesi tanya jawab untuk teman-teman semuanya. Baik, berasinan di warung Basi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.